Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk ibadah minggu kelima setelah Epifanias 6 Februari 2022 tertulis di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 yang dipadukan dengan nats epistel dari Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Saya akan membacakan Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 20 demikian. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang mendebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, nats khotbah minggu kelima setelah Epifanias ini merupakan lanjutan kisah setelah Yesus ditolak di Nazaret yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat 21, khotbah minggu ketiga setelah Epifanias 23 Januari 2022 yang lalu. Kemudian setelah itu, Yesus tampil di Galilea sebagaimana dicatat dalam Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Dan di Danau Galilea inilah dia memanggil dan memilih 4 orang pertama sebagai murid-muridnya, yaitu Simon Petrus dan saudaranya Andreas, serta Yakobus dan Yohanes, 2 bersaudara anak Zebedeus. Melalui kisah pemanggilan keempat murid pertama ini, kita akan belajar bagaimana menjadi pengikut Yesus yang memiliki komitmen dalam melakukan tugas panggilan kita di dalam kehidupan kita saat ini dengan berbagai dinamika dan tantangan yang mungkin akan kita hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sepintas dalam panggilan keempat murid pertamanya yang dicatat di dalam ayat 16, ayat 17, dan ayat 19, kita melihat bahwa panggilan Yesus atas Simon Petrus dan Andreas, juga Yakobus dan Yohanes terjadi secara spontan. Tidak ada persiapan secara psikologis. Bahkan kita tidak memiliki informasi apakah mereka sudah mengenal Yesus atau paling tidak pernah bertemu sebelumnya. Dari peristiwa ini kita dapat mengambil sebuah pemahaman bahwa ucapan Yesus, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia," itulah yang berkuasa atas diri keempat murid itu. Wibawa kemesiasan Yesus terlihat dalam kata-kata yang diucapkannya. "Mari, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini memiliki arti bahwa di dalamnya Yesus sendirilah yang secara proaktif memilih dan menentukan mereka menjadi pengikutnya sebagai penjala manusia. Ini dapat kita bandingkan dengan apa yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 16. "Bukan kamu yang memilih aku." Ucapan Yesus, "Mari ikutlah aku," memberikan arti yang sangat berbeda dengan proses pemuritan yang terjadi dan biasa pada waktu itu.
di mana biasanya seorang rabi atau seorang guru tidak pernah memilih siapa yang menjadi pengikutnya atau menjadi muridnya. Para pengikutnya lah yang datang dan meminta menjadi muridnya. Kalau kita lihat dari pemahaman yang modern, kita dapat memahaminya bahwa mereka hanyalah sebagai follower atau pengikut saja, yang cara hidupnya belum tentu meniru atau meneladani gurunya. Tetapi dalam hal ini Yesus memiliki cara yang berbeda, di mana Yesus sendirilah yang datang dan memilih serta memanggil siapa yang menjadi pengikutnya. Menjadi pengikut atau murid Yesus semata-mata tidak hanya menuruti saja, melainkan lebih pada suatu penyerahan dan sekaligus mengikatkan diri sepenuhnya kepada Yesus Kristus dan meninggalkan segala sesuatu yang sebelumnya telah menguasai hidup mereka. Mengikut Yesus berarti tunduk pada pimpinan Yesus sebagai Tuhan. Inilah makna yang tersirat dalam kata memikul salib, sebagaimana diucapkan Yesus dalam Matius pasal 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau kita ditanya saat ini, apakah Yesus juga memanggil dan memilih kita? Jawabannya pasti ya. Tetapi kita perlu memahami bahwa dalam misi kekristenan kita mengenal dua jenis panggilan. Yang pertama adalah panggilan umum atau sering disebut dengan istilah general vocatio. Panggilan umum ini ditujukan kepada semua orang Kristen, yang dimulai dari baptisan kita dan pertobatan. Inilah yang menjadi prasyarat utama bagi kinerja dari setiap pelayanan Kristen. Kita semua dipanggil untuk hidup sesuai dengan hukum dan aturan Allah. Kita semua dipanggil untuk hidup melayani Tuhan dan sesama kita. Dan yang kedua adalah panggilan khusus atau special vocatio. Dalam panggilan khusus ini, penerima panggilan umum akan memiliki komitmen untuk lebih fokus melakukan tugas dan tanggung jawab untuk misi keselamatan Allah. Mereka yang menerima panggilan khusus akan lebih cenderung masuk kepada sistem atau aturan yang ditentukan baginya untuk misi Allah. Panggilan umum secara teologis tidak berbeda dengan panggilan khusus. Seperti yang dipahami banyak orang, seolah-olah pelayan tahbisan harus lebih konsisten dari jemaat biasa dalam melakukan kebenaran. Itu adalah pemahaman yang salah. Keduanya harus sama-sama konsisten. Harus berada pada jalur untuk menyatakan kebenaran. Lalu bedanya di mana? Bedanya adalah panggilan umum menjadikan pelayanan itu sebagai yang kedua atau second job. Sementara orang-orang yang menerima panggilan khusus menjadikan panggilan itu menjadi yang utama atau main job. Dari penjelasan ini kita dapat mengerti bahwa Tuhan memanggil dan memilih kita semua menjadi pengikutnya untuk menjadi penjala manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selanjutnya panggilan Yesus sangat besar pengaruhnya atas hidup orang-orang yang dipanggilnya. Itulah pemilihan dan panggilan Yesus. Ketika dia memanggil Simon Petrus dan Andreas, dan ketika ia juga memanggil Yakobus dan Yohanes, seketika itu Simon Petrus dan Andreas langsung meninggalkan perahunya. Yakobus dan Yohanes langsung meninggalkan ayah dan orang-orang upahannya. Panggilan Yesus memiliki kuasa yang melebihi kecintaan terhadap harta benda, bahkan melebihi kuatnya ikatan seorang anak dengan ayahnya. Mereka meninggalkannya untuk dapat mengikut Yesus. Tetapi kita juga harus hati-hati dalam hal meninggalkan di sini bukan berarti membenci, melainkan pada makna berlakunya kuasa keilahian dan kemesiasan Yesus. Jadi jangan dipahami bahwa Simon Petrus dan Andreas tidak butuh harta benda atau tidak peduli perahunya.
serta Yakobus dan Yohanes lalu menelantarkan ayahnya. Cerita Markus dalam nas ini tidak secara detail menjelaskan kemana dan bagaimana perahu Simon Petrus dan Andreas, siapa yang akan mengurus ayah Yakobus dan Yohanes. Yang kita dapat pastikan adalah bahwa panggilan Yesus berkuasa membuat hati dan jiwa mereka lebih memilih mengikut Yesus dan menjadi muridnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam hidup kita juga kuasa panggilan Yesus hadir saat ini. Menjadi pengikut Yesus menuntut ketaatan. Haudukon dohot pangoloyon. Ada dua hal penting yang dapat kita maknai dalam hal ini. Yang pertama, di dalam ketaatan kita kepada Yesus atas panggilan dan pilihannya akan terwujud, akan nyata kuasa Tuhan untuk mengarahkan kita melakukan tugas panggilan kita. Yang kedua, di dalam ketaatan itulah kita akan memakai potensi yang ada dalam diri kita. Kita belajar dari Simon Petrus dan Andreas, juga dari Yakobus dan Yohanes. Apa yang dapat kita pelajari dari profesi seorang nelayan? Ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama adalah kesabaran. Seorang nelayan pasti memiliki tingkat kesabaran yang baik. Dia harus sabar menunggu jalannya. Maka menjadi penjala manusia pun sangat membutuhkan kesabaran. Yang kedua adalah daya tahan yang baik. Menjadi nelayan haruslah memiliki daya tahan yang baik. Modal ini pun sangat penting bagi penjala manusia. Tidak mudah putus asa. Selalu berusaha mencoba dan terus mencoba untuk mendapatkan jiwa-jiwa. Yang ketiga adalah memiliki dorongan yang kuat. Seperti seorang nelayan yang memiliki perahu kecil di tengah laut atau danau yang luas, yang dipenuhi bahaya, maka seorang penjala manusia juga harus memiliki dorongan yang kuat supaya ia tidak takut terhadap kemungkinan bahaya atau kesulitan oleh karena konsekuensi mengikut Yesus. Yang keempat, mata dan naluri yang tajam. Seorang nelayan mempunyai penglihatan, naluri, dan insting yang baik. Sama halnya dengan menjadi penjala manusia. Harus memiliki naluri, insting, dan penglihatan yang baik. Saat kapan ia harus melakukan misinya supaya hasilnya pun baik. Dan yang kelima adalah tidak menonjolkan diri. Seorang nelayan harus berusaha agar kehadirannya benar-benar tidak diketahui ikan. Metode ini pun sangat tepat dalam panggilan menjadi penjala manusia. Tidak penting seorang pengikut Kristus menonjolkan diri di dalam pelayanannya. Kehadirannya, keberadaannya akan terbukti dari hasil pekerjaan pelayanannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam memakai seluruh potensi diri dengan ketaatan, maka kuasa panggilan Allah akan membawa hasil yang baik dalam misi pelayanan itu. Kita semua pasti memiliki potensi. Apapun profesi kita, di sana pasti dibutuhkan skill dan kecakapan. Maka hal itu pun akan dapat kita pakai untuk memenuhi panggilan kita atas pilihan Tuhan bagi kita. Saudara-saudari, menjadi pengikut Yesus bukanlah pilihan kita, melainkan pilihan dan panggilan Tuhan. Itu adalah mutlak. Maka penuhilah itu di dalam ketaatan dengan memakai seluruh potensi diri untuk memenuhi misi Allah melalui diri kita masing-masing. Amin.